saya Inayati Ainur Rahmah, NIM 5305023040. Pada kesempatan ini, saya akan mereview materi realisasi Pancasila. Apa itu realisasi Pancasila? Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia harus direalisasi serta diamalkan dalam praktek kehidupan secara konkret. Realisasi serta pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari secara nyata merupakan suatu keharusan. Nilai-nilai Pancasila harus direalisasikan secara hukum maupun secara moral. Secara hukum, wujud realisasi Pancasila adalah berupa norma-norma hukum seperti undang-undang dan peraturan hukum lainnya. Sedangkan secara moral, wujud realisasinya adalah pengamalan norma moralitas pada semua sikap dan tingkah laku dalam menjalani kehidupan. Pancasila dapat dibedakan menjadi dua, yaitu satu, realisasi secara objektif. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai yang universal atau umum, maka nilai-nilai yang bersifat universal tersebut harus realisasi atau diwujudkan dengan cara dijabarkan dalam bentuk norma-norma hukum yang jelas dalam kaitannya dengan tingkah laku yang seharusnya dosolen dilakukan oleh semua masyarakat sebagai bangsa Indonesia. Dengan demikian, realisasi Pancasila secara objektif yaitu realisasi nilai-nilai Pancasila dalam kaitannya dengan penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam wujud peraturan perundang-undangan di Indonesia. Realisasi secara subjektif yaitu pelaksanaan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila oleh setiap individu, perseorangan, setiap warga negara. Keberhasilan dalam pelaksanaan secara subjektif ini sangat penting karena kesadaran masing-masing individu tersebut akan berpengaruh pada kesuksesan pelaksanaan Pancasila. Secara objektif, pelaksanaan secara subjektif ini dapat terlaksana dengan baik apabila setiap individu memiliki kesadaran, yaitu kesadaran wajib hukum dan kesadaran wajib moral. Realisasi secara subjektif. Realisasi secara subjektif yaitu pelaksanaan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila oleh setiap individu, perseorangan, setiap warga negara. Keberhasilan dalam pelaksanaan secara subjektif ini sangat penting karena kesadaran masing-masing individu tersebut akan berpengaruh pada kesuksesan pelaksanaan Pancasila secara objektif. Pelaksanaan secara subjektif ini dapat terlaksana dengan baik apabila setiap individu memiliki kesadaran, yaitu kesadaran wajib hukum dan kesadaran wajib moral. Dapat kita pahami bahwa realisasi Pancasila merujuk pada penerapan dan kekuatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam aspek individu, masyarakat, maupun negara. Adapun dua jenis realisasi Pancasila, subjektif dan objektif. Satu, realisasi Pancasila yang subjektif. Pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan kesadaran, ketaatan, dan moral individu. Dalam kedudukan Pancasila sebagai dasar filsafat negara, realisasi dan pengalamannya harus dilakukan secara subjektif. 2. Realisasi Pancasila yang objektif. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek penyelenggaraan negara, baik meliputi bidang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Realisasi dan pengamalan Pancasila objektif berkaitan dengan pemenuhan wajib hukum yang berasal dari segala sumber hukum, sumber tertib hukum Indonesia. Dalam konteks masyarakat dan negara, realisasi Pancasila juga melibatkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi, budaya, pendidikan, dan teknologi. Oleh karena itu, realisasi Pancasila tidak hanya terbatas pada aspek subjektif, tetapi juga melibatkan aspek objektif dalam penyelenggaraan negara. Dalam menerapkan realisasi Pancasila, penting untuk memahami perbedaan antara realisasi subjektif dan objektif, serta menyesuaikan kebijakan dan perilaku individu dan prinsip-prinsip Pancasila.